Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam seri yang ke-66, di mana kita masih akan terus melanjutkan kisah dari Raja Saul bagian yang kedua, di mana kita melihat Allah sudah memilih Saul menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Dan Samuel mengurapi dan meneguhkan dia di Gilgal. Nah, tetapi karena Saul tidak taat akan perintah Tuhan, melakukan segala sesuatu menurut pemikirannya sendiri, maka Saul pun dicopot jabatannya, sudah diberikan kepada calon penggantinya, dan Roh Allah meninggalkan Saul. Di sini kita akan melihat bagaimana Saul diganggu oleh roh jahat. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, di situ kita bisa melihat bagaimana Saul dihinggapi oleh roh jahat dan bagaimana Daud akhirnya dipanggil untuk memainkan kecapi supaya roh jahat yang hinggap di Saul itu bisa meninggalkan Saul dan Saul mendapatkan kelegaan dan kenyamanan. Nah, kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu di dalam 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, yaitu roh jahat itu, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan, di mana Daudlah yang dipakai oleh Tuhan untuk menghibur hati Saul supaya Saul dibebaskan dari roh jahat tersebut. Dan Daud juga dikenal oleh Raja Saul sebagai seorang yang pandai memainkan kecapi. Dalam kisah berikutnya kita melihat bagaimana kepahlawanan Daud saat Daud menghadapi Goliat. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Ya, saya bacakan saja dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan kisah kepahlawanan Daud ini Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan dalam kisah Daud, yang pada akhirnya Daud berhasil membunuh Goliat. Dan karena Daud berhasil membunuh Goliat, maka bangsa Israel mengeluk-elukan Daud lebih daripada Saul. Nah, disinilah mulai timbul amarah dari Saul. Disinilah Saul mulai mendengki Daud. Disinilah Saul menjadi iri hati dan ingin membunuh Daud. Dikisahkan dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 11. Kita baca beberapa ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya,
sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Di ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Tuhan melindungi Daud karena memang Daud adalah calon pemimpin pengganti Saul sebagai raja Israel. Tapi di sini kita melihat bagaimana kebencian, kedengkian, amarah dari Raja Saul bahkan dihinggapi oleh roh jahat sehingga memiliki niat untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan menghindarkan Daud. Dan di dalam kisah berikutnya kita melihat bagaimana Raja Saul harus memberikan anaknya sebagai istri kepada Daud, dan Raja Saul pun meminta mas kawin, yaitu 100 kulit katan orang Filistin sebagai tanda mas kawinnya. Tujuannya jelas supaya mencelakakan Daud dengan berhadapan kepada orang Filistin. Tetapi Tuhan menyertai Daud, dan apa yang terjadi, Daud tidak hanya membawakan 100 tapi 200 kulit katan orang Filistin sebagai mas kawinnya. Ini kita akan baca dalam 1 Samuel 18 ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Sekalipun Raja Saul itu sudah menjadi mertua dari Daud, tetapi amarah, sifat iri hati, dengki kepada Daud tidak berkurang. Apalagi roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Oleh karena itu ada roh jahat yang hinggap di Saul dan menimbulkan keinginan untuk membunuh Daud kembali. Ini kita akan baca dalam 1 Samuel 19 ayat 1-24. Kita baca dalam 1 Samuel 19 ayat 9 dan 10 saja. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Ayat 10, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Untuk kedua kalinya Saul ingin membunuh Daud, dan Daud akhirnya lari dari hadapan Raja Saul. Dan dalam kisah berikutnya kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan yang membuat Saul marah dan menginginkan supaya Yonatan pun juga tidak bersahabat dengan Daud dan menginginkan Daud mati. Ini tertulis dalam 1 Samuel 20 ayat 30 dan 31. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Ayat 31, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh, dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Kisah lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 20 ayat 26 sampai 34. Dan karena Saul begitu membenci Daud dan ingin membunuh Daud, akhirnya Daud melarikan diri. Nah, sekalipun Daud melarikan diri, Saul masih tetap berusaha mengejar Daud dan membunuh para nabi di Nob. Ada di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 26. Bahkan mengejar Daud sampai di Kehila dan Sif. Kisah ini dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 29. Dan ada satu kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud membiarkan Saul hidup, yaitu pada saat di En-Gedi. Dan ini kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Kita akan baca saja di dalam 1 Samuel 24 ayat 11 dan 12. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku,
Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 12, lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataannya bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau lihat, kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Di sini kita melihat bahwa Daud tidak membunuh Saul karena menyadari bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, bahkan berkata, tetap mengatakan bahwa Saul adalah ayahnya. Dan Daud menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dia bersih dari kejahatan dan pengkhianatan dan tidak berbuat dosa, walaupun Saul selalu mengejar-ngejar untuk membunuh Daud. Akhirnya Saul memang menyadari hal itu dan berkata untuk tidak membunuh Daud lagi. Tetapi pada kenyataannya dendam yang membara itu membuat Saul masih terus melakukan niatnya untuk membunuh Daud. Dan ada kesempatan yang kedua bagaimana Daud akan bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya kembali karena tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Ini ada di dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 26. Kita baca 1 Samuel 26 ayat 16 saja. Tidak baik hal yang kau perbuat itu, demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Daud hanya mengambil tombak raja Saul dan kendi yang ada di sebelah kepalanya pada saat dia tidur. Sekali lagi membuktikan bahwa Saul bisa saja dibunuh oleh Daud, tapi Daud mengampuni. Dan sejak saat itu Saul benar-benar mundur ke dalam kerajaan dan tidak mengejar Daud lagi. Dan karena dalam masa pemerintahan Saul ada banyak pertempuran, akhirnya Raja Saul pun pada saat akan menghadapi orang Filistin dalam jumlah yang besar, dia menjadi sangat ketakutan dan mencari petunjuk. Karena Nabi Samuel sudah meninggal, maka Raja Saul mencari seorang penenung di Endor. Dan kita tahu di sini kisah dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25, di mana di Endor ada seorang perempuan yang sanggup untuk memanggil arwah, dan perempuan tersebut diminta oleh Raja Saul untuk memanggil roh Samuel. Dikisahkan dalam 1 Samuel 28 ayat 5 dan 6. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saul mencari cara, dan akhirnya apa yang dinyatakan oleh roh Samuel tersebut dalam 1 Samuel 28 ayat 17. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Dan Saul mendapat jawaban bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Kerajaannya akan terkoyak, dia akan kalah dalam pertempurannya menghadapi orang Filistin, dan dia tidak punya pilihan lain selain maju menghadapi orang Filistin. Dan yang terjadi memang pada saat pertempuran itu, akhirnya Saul dan 3 anaknya mengalami kematian. Ini kita baca dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13, lalu 1 Tawarikh 10 ayat 1 sampai 14. Kita baca dalam 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6 saja. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Ayat 6, jadi Saul, 3 anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saul mati di pegunungan Gilboa pada saat dia menghadapi serangan orang Filistin dan tidak menghadapi jalan keluar karena dia mengalami kekalahan yang luar biasa. Inilah akhir kehidupan dari seorang raja Saul yang menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Lalu apa yang menjadi keteladanan dari Saul dan kisah
hidup Raja Saul bagi kita semua. Yang pertama, Raja Saul memang dipilih oleh Allah karena ketaatan, kebaikan, dan kerendahan hati. Tetapi yang Raja Saul lakukan adalah dia tidak melakukannya dengan konsisten. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel. Tetapi karena tidak mentaati perintah Tuhan, maka dari sanalah kepemimpinannya menjadi hancur dan harus digantikan oleh orang pilihan Allah berikutnya. Lalu pelajaran yang kedua adalah jangan menyalahgunakan kuasa yang dipercayakan kepada kita. Raja Saul menyalahgunakan kuasa yang Allah sudah percayakan kepadanya. Dan alasan yang menjadi dasar penyalahgunaannya adalah karena kesombongan hatinya, karena iri hatinya, dan merasuki hati Raja Saul, sehingga dia menjadi amarah dengki dan berfokus untuk membunuh Daud. Dia lupa bahwa segala sesuatu jabatan yang dia miliki adalah dari Tuhan, dan dia harus taat kepada Tuhan. Dan berapa kali Nabi Samuel menegur, tapi Saul tetap tidak taat dan tidak setia. Sekalipun Saul diawali dengan ketaatan dan kesetiaan dan diakhiri dengan satu kesalahan, tapi kita bisa melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Saul ini. Jangan kita menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, keselamatan, kebaikan, kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Janganlah kita salah gunakan. Mari kita hidup dengan rendah hati. Mari kita hidup dengan penuh kesabaran. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita belajar untuk selalu mentaati perintah Tuhan saat ada ajaran teguran dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, supaya kita bertobat dari cara hidup kita yang lama, bertobat dari kesalahan kita. Kita mau setia, kita mau taat, kita mau minta ampun di hadapan Tuhan, supaya hidup kita ini semakin dikuduskan, semakin dilayakkan untuk kita menerima setiap janji Allah. Itulah kisah Raja Saul bagian pertama dan bagian kedua. Dan sampai dengan saat ini kita tetap bisa melihat bahwa kepahlawanan Saul saat menghadapi bangsa-bangsa di sekeliling Israel dan menang dengan pertolongan Tuhan, menunjukkan karya Saul yang luar biasa di dalam Alkitab ini. Kita bisa berkata bahwa Raja Saul adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.